Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pemirsa Khazanah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diharuskan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Jika memilih antara hal yang baik dan yang buruk, tentunya lebih mudah untuk dilakukan. Masalahnya, seringkali opsi yang harus dipilih tersebut sama-sama baik, sehingga sering membingungkan mana yang harus dipilih. Misalnya, memilih untuk tetap bekerja sebagai karyawan atau beralih profesi menjadi pedagang, atau memilih membeli rumah yang berada di pinggiran kota atau membeli unit apartemen di tengah kota. Bahkan yang sering terjadi adalah bingung ketika memilih calon suami atau istri. Lazimnya, ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit itu, seorang muslim akan melakukan sholat istikharah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Pertanyaannya, apakah proses mencari jawaban terbaik atas dua pilihan itu harus melalui perantara sholat istikharah? Bagaimana jika seseorang hanya membaca doa saja tanpa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat? Bermunajat untuk minta petunjuk atau melantunkan doa istikharah ternyata tidak harus didahului sholat sunnah 2 rakaat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan, jika seseorang terhalang untuk melakukan sholat, maka cukup baginya untuk istikharah dengan doa saja. Syekh bin Baz menjelaskan, jika seseorang membutuhkan jawaban yang sangat cepat atau sedang dalam keadaan genting, diperbolehkan membaca doa istikharah tanpa didahului sholat sunnah 2 rakaat. Begitu pula dengan wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, boleh hanya berdoa saja. Syekh bin Baz mengungkapkan pendapatnya ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menjelaskan inti dari istikharah adalah doa. Manusia yang sedang bimbang memohon kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar terbaik. Dan secara umum, doa boleh dipanjatkan kapanpun, tidak harus didahului dengan sholat. Tetapi mengapa Nabi SAW mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum berdoa istikharah? Para ulama menjelaskan Nabi SAW mengajarkan agar umatnya sholat 2 rakaat sebelum berdoa karena ingin mengumpulkan 2 kebaikan, yaitu kebaikan yang berasal dari mengerjakan sholat dan berdoa. Selain itu, doa yang didahului dengan sholat termasuk doa yang mustajab. Jumhur atau mayoritas ulama juga berpendapat mengerjakan 2 rakaat sholat istikharah boleh bersamaan dengan sholat sunnah lainnya. Misalnya mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Atau berniat mengerjakan sholat istikharah sekaligus sholat tahiyatul masjid. Masalahnya, lafaz doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat panjang. Lalu bagaimana jika seseorang tidak menghafalnya? Apakah ia diperbolehkan menyusun sendiri redaksi doa istikharah? Para ulama menjelaskan, tidak disyariatkan untuk menghafalkan doa istikharah. Boleh membaca doa istikharah yang dituliskan pada selembar kertas. Dalam sholat sunnah, kita diperbolehkan membaca mushaf Al-Quran jika memang belum hafal sebuah surat. Apalagi ketika berdoa yang rukunnya tidak menekankan pada hafalan atas teks dan redaksinya. Yang ditekankan oleh syariat adalah mengerjakan sholat dan berdoa untuk meminta petunjuk dan ketetapan hati dikala bimbang, bukan meminta jawaban kepada selain Allah atau mengerjakan perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Syekh bin Baz menjelaskan, tidak ada larangan bagi seseorang untuk membaca doa dari sehelai kertas jika ia tidak menghafalnya. Dia bisa menuliskan lafaz doa di atas kertas, lalu membacanya di waktu-waktu yang dianjurkan. Misalnya setelah melaksanakan sholat, di sepertiga malam, atau waktu-waktu mustajab lainnya. Ada keistimewaan khusus bagi yang hafal lafaz doa istikharah dan membacanya langsung selepas sholat 2 rakaat. Karena dengan hal ini, ia mampu bersungguh-sungguh dalam meminta petunjuk kepada Allah sehingga hal ini menyempurnakan ibadah. Pemirsa Khazanah,
Banyak yang meyakini bentuk jawaban dari Allah atas doa istikharah melalui perantaraan mimpi. Benarkah keyakinan ini? Lalu bagaimana penjelasan dari para ulama akan hal ini? Beberapa ulama menjelaskan bahwa mimpi bukanlah sebuah pertanda bahwa doa istikharah diterima. Jangan berkecil hati apabila setelah berdoa istikharah tidak ada mimpi yang menyiratkan jawaban atas permasalahan kita. Dalam syariat Islam pada dasarnya mimpi tidak semuanya benar. Bisa jadi godaan setan merasuki mimpi kita, atau mimpi kita sebenarnya menggambarkan suasana hati kita. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda mengenai kebenaran akan arti mimpi. Mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin bisa menjadi jawaban istikharah, karena dalam redaksi hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, kenabian tidak ada lagi selain berita gembira. Kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, apa yang dimaksud berita gembira? Kemudian Nabi SAW menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Namun untuk mengetahui apakah mimpi setelah sholat dan berdoa istikharah termasuk berita gembira atau justru godaan setan, harus dikonsultasikan dengan ulama atau ustaz yang memiliki ilmu akan hal tersebut. Karena menafsirkan mimpi membutuhkan akidah yang lurus agar tidak terjebak dalam perkara khurafat atau dusta. Jika tidak ada orang yang dianggap menguasai takwil mimpi yang berlandaskan syariat Islam, sebaiknya kita abaikan saja mimpi yang dialami. Karena sebagian besar mimpi itu tidak bisa dijadikan pijakan dalam menentukan perkara-perkara duniawi, apalagi agama. Jika demikian, lantas seperti apa bentuk jawaban sholat dan doa istikharah? Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan, jika seseorang telah melaksanakan sholat istikharah, pilihan yang menenteramkan hati dan kemudahan yang ia dapatkan dalam mewujudkan pilihan tersebut adalah yang menjadi pilihan Allah untuknya. Artinya, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa istikharah berbentuk kemudahan dan kelapangan hati ketika menjalani pilihan tersebut. Di dalam lafaz doa istikharah telah tertera jawaban atas kebimbangan dalam menentukan pilihan. Salah satu bagian doa istikharah yang diajarkan Nabi adalah sebagai berikut. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku, dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, serta takdirkanlah yang terbaik untukku, apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridha dengannya. Sehingga berdasarkan doa ini, para ulama menyimpulkan bahwa jawaban atas sholat dan doa istikharah adalah munculnya kemudahan dalam proses mewujudkan pilihan, serta kelapangan dada untuk condong atas sebuah pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, beralih ke masalah lainnya. Ketika membangun sebuah masjid sudah tentu dibutuhkan konstruksi bangunan yang kuat. Tak jarang beberapa masjid memiliki tiang-tiang di tengahnya untuk menopang keseluruhan bangunan. Kemudian timbul permasalahan ketika sholat berjamaah. Seringkali barisan shaf terputus oleh tiang bangunan. Ada anggapan bahwa barisan shaf di antara dua tiang tersebut tidak sah karena dianggap memutus shaf sholat. Benarkah demikian? Apakah sholatnya para makmum yang terhalang tiang ini juga menjadi tidak sah? Bagaimana para ulama menetapkan hukumnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah barisan shaf yang terhalang tiang-tiang di antaranya. Maka jika ada tiang di situ, hendaknya orang bergeser ke depan atau ke belakang untuk membentuk shaf, sehingga dari ujung kanan ke kiri tidak diselingi oleh tiang-tiang. Namun begitu, sholatnya tetap dianggap sah karena hal tersebut bukan pembatal sholat. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk membuat shaf yang terputus karena terhalang tiang. Dahulu kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang-tiang pada zaman Rasulullah, dan kami diperintahkan untuk menjauhinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan, hadis tersebut menegaskan larangan membuat shaf di antara dua tiang. Wajib bagi para makmum untuk membuat shaf di depan atau di belakang tiang tersebut. Imam Al-Baihaqi menjelaskan, larangan ini bertujuan untuk menghindari terputusnya shaf ketika sholat berjamaah.
Larangan membentuk shaf di antara dua tiang juga ditaati oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebuah riwayat disebutkan, Abdul Hamid bin Mahmud berkata, "Aku sholat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Jumat. Kami pun terdesak di antara tiang-tiang. Maka kami pun maju atau mundur. Lalu berkata Anas, kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Berdasarkan riwayat ini, Imam Tirmizi berpendapat sebagian kalangan ulama membenci dibuatnya shaf di antara tiang-tiang. Lalu bagaimana bila tiang-tiang di masjid tersebut berukuran sangat besar yang bisa memuat 1 hingga 2 barisan shaf? Ulama kontemporer menyebutkan bolehnya membuat shaf bagi para makmum di antara dua tiang apabila jumlah jamaah terlalu banyak, yaitu apabila mereka tidak sholat di antara dua tiang akan menyebabkan mereka sholat di luar masjid. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, beberapa ulama menganggap makruh sholat di antara dua tiang jika masjid yang digunakan relatif lapang. Tetapi jika masjid berukuran sempit, diperbolehkan sholat di antara tiang bangunan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan yang lebih utama ketika sholat berjamaah adalah shaf yang lurus dan rapat. Karena Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabatnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf hingga menutup celah-celah kecil di antara para jamaah. Tetapi dalam kondisi masjid penuh dengan jamaah, diperbolehkan untuk membentuk shaf di antara tiang-tiang masjid. Karena hukum ini merupakan sebuah hukum khusus dan bersifat darurat dan menyesuaikan dengan kondisi. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Imam An-Nakhai. Beliau menjelaskan, sholat di antara dua tiang diperbolehkan bagi imam, tetapi makruh bagi para makmum. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat sendirian? Bolehkah ia mengerjakan sholat di antara dua tiang? Imam Bukhari memberikan penjelasan detail mengenai sholat di antara tiang-tiang masjid. Seseorang yang mengerjakan sholat sendirian atau munfarid diperbolehkan melaksanakan sholat di antara tiang-tiang masjid. Jika memungkinkan, seseorang yang sholat munfarid lebih baik menghadap tiang, karena tiang tersebut bisa menjadi sutrah atau pembatas, sehingga sholatnya tidak terganggu orang yang sedang lalu lalang di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyiapkan shaf sholat berjamaah dengan memerintahkan, rapatkanlah shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, luruskan shaf agar kalian bisa meniru shafnya malaikat. Luruskan pundak-pundak, tutup setiap celah, dan buat bahu kalian luas untuk teman kalian. Serta jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambungnya. Dan siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Ahmad. Merapatkan shaf merupakan jalan untuk menghindari masuknya setan di dalam barisan sholat. Salah satu setan yang kerap mengganggu seseorang yang sedang sholat bernama khinzib. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadukan gangguan yang terjadi ketika sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam shaf yang longgar ada banyak bentuk godaan setan ketika sholat. Nabi SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, dia pergi. Setelah iqamah selesai, setan akan balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang sholat, ingat ini, ingat itu, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan, hingga ia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Selain munculnya ingatan-ingatan akan perkara-perkara tertentu, setan juga akan menggoda konsentrasi orang yang sedang sholat sehingga merasa telah berhadas atau tidak suci. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada seseorang yang senantiasa was-was dengan hadas ketika sedang sholat. Sesungguhnya
setan mendatangi kalian ketika kalian sholat. Lalu dia basahi tempat keluarnya kencing hingga kalian merasa berhadas, merasa ada kencing yang keluar. Dia juga datang dan menabok dubur kalian sehingga kalian merasa telah kentut. Karena itu janganlah kalian batalkan sholat sampai mencium bau kentut atau ada yang basah di celana. Meluruskan dan merapatkan shaf sholat merupakan hal penting. Rasulullah SAW selalu memeriksa barisan shaf para sahabatnya sebelum sholat. Beliau mendatangi setiap shaf dari satu sudut ke sudut lainnya. Beliau mengusap setiap pundak atau dada-dada kami dengan berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf terdepan. Konon di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat tegas dalam masalah ini. Beliau mempunyai petugas khusus yang menyatakan shaf sudah lurus atau belum. Bahkan beliau pernah meluruskan barisan shaf dengan menggunakan pedangnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, masih seputar permasalahan sholat berjamaah. Terkadang ditemui di masyarakat saat melaksanakan sholat berjamaah baik di masjid maupun di lapangan, posisi imam dan makmum berbeda ketinggian. Mihrab imam dibuat lebih tinggi dibanding lantai makmum, sehingga saat sholat posisi imam lebih tinggi daripada makmumnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Lalu apakah sholat jamaahnya sah? Jangan kemana-mana, simak jawabannya sesaat lagi. Pada dasarnya, syariat melarang posisi imam ketika sholat jamaah lebih tinggi dibandingkan posisi makmum, kecuali ada tujuan khusus untuk mengajari makmumnya. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm menjelaskan, kalau imam pernah mengajari orang sholat, yakni dengan berdiri di tempat yang tinggi satu kali, saya menyukai baginya setelah itu untuk sholat sejajar dengan makmum. Hal ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau sholat di atas mimbarnya, melainkan hanya satu kali. Tempat beliau selain waktu itu adalah di atas tanah bersama para makmum. Oleh karena itu, yang dipilih adalah imam sejajar dengan makmum. Seandainya lebih tinggi, sholat mereka tidak rusak atau tetap sah. Sebuah riwayat mengisahkan Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengimami di atas mimbar. Beliau takbiratul ihram dan jamaah pun ikut takbir di belakang beliau, sementara beliau di atas mimbar. Kemudian ketika beliau iktidal, beliau mundur ke belakang untuk turun, sehingga beliau sujud di tanah. Lalu beliau kembali lagi ke atas mimbar hingga beliau menyelesaikan sholatnya. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat dan bersabda, wahai para sahabat, aku lakukan ini agar kalian bisa mengikutiku dan mempelajari sholatku. Muttafaqun alaih. Nabi SAW mengimami sholat dengan posisi lebih tinggi karena beliau ingin para sahabat yang menjadi makmum belajar gerakan sholat. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan imam boleh berada di posisi lebih tinggi daripada makmum jika ada kebutuhan. Misalnya agar bisa dilihat makmum atau agar suaranya lebih didengar oleh makmum. Lalu bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Posisi makmum lebih tinggi daripada sang imam, apalagi sekarang ini banyak masjid yang lantainya bertingkat 2 hingga 3 lantai. Bagaimana syariat mengaturnya? Secara ringkas, tempat makmum boleh lebih tinggi dari imam. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan, tidak mengapa makmum mengerjakan sholat di atas masjid, lantai 1 dan seterusnya, dan imam sholat di dalam masjid apabila ia dapat mendengar suaranya atau melihat sebagian orang yang ada di belakang imam. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah sholat di lantai atas masjid dengan sholatnya mengikuti imam. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau melakukan sholat Jumat di rumah Abu Nafi radhiyallahu anhu di sebelah kanan masjid, di sebuah ruangan setinggi postur tubuh manusia, ruangan yang pintunya mengarah ke masjid di kota Basrah. Anas radhiyallahu anhu mengikuti sholat Jumat di tempat tersebut dan menjadi makmum. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sholat pada tempat yang dibangun di atas tanah semacam sebuah ruangan di masjid atau di atas loteng masjid, semuanya boleh dan tidak ada kemakruhan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, demikian tayangan Khazanah pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga dapat menambah wawasan Islami Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.